kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita. Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama, saya berpendapat kita harus bersatu. Apabila kami diperlukan, kami siap. Kalau suasana batin saya malam ini, terus terang aja. Gini. Sebelum menjawab, di dalam atau di luar, kita tetap akan menjaga keuntungan dan kepentingan bangsa dan negara. Selamat malam pemirsa, selama 1 jam ke depan Dua Sisi hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, 3 hari menjelang pelantikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tampaknya mayoritas partai penantang Joko Widodo dalam Pilpres 2019 kemarin berubah haluan menjadi bagian dari koalisi, akan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Joko Widodo selama 5 tahun ke depan. Ini bisa kita baca baik itu dari sikap verbal ataupun juga dari pernyataan verbal dan juga sikap dari masing-masing petinggi partai. Kita ketahui Prabowo Subianto telah bertemu dengan Joko Widodo dan ada memang pernyataan yang disampaikan berbicara soal koalisi. Dan setelah itu kita ketahui juga bahwa Prabowo Subianto sempat bertemu dengan sejumlah petinggi-petinggi partai pendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 kemarin pemirsa. Nah lantas kalau seandainya mayoritas partai di negeri ini, kalau seandainya dulu oposisi penantang Joko Widodo ini akan berada seia sekata dengan partai koalisi pendukung Joko Widodo, akan seperti apa proses checks and balances pemerintah di negeri ini? Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tema Jika Oposisi Seranjang dengan Pemerintah. Dan pemirsa, kami akan berbincang, akan berdiskusi dan melihat sudut pandang dari 4 orang narasumber kami yang sudah kami undang. Siapa saja mereka? Yang pertama ada Bang Fahri Hamzah, merupakan mantan Wakil Ketua DPR periode 2014 hingga 2019. Selamat malam. Malam. Dan di sebelah kanan saya ada Ibu Irma Suryani Caniago, merupakan politisi Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Dan di sebelah Ibu Irma Suryani ada Pak Arief Piono, merupakan Wakil Ketua Umum Gerindra. Selamat malam, Pak Arief. Dan kami juga mengundang ada Rocky Gerung, tapi yang bersangkutan masih dalam perjalanan, nanti kita akan tunggu kehadiran dari beliau. Tapi sebelum kita berdiskusi pemirsa, malam hari ini kita simak dulu informasi pengantar berikut ini. Pemirsa, kalaulah memang mayoritas partai oposisi ini mendukung Joko Widodo dalam pemerintahan 5 tahun ke depan, akan seperti apa nasib demokrasi di negeri ini? Akan seperti apa pula proses checks and balances setiap kebijakan pemerintah di negeri ini? Kita akan berdiskusi. Pertama saya ingin ke Pak Arief. Pak Arief, betul ya artinya bisa dikatakan 99% Gerindra akan masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo? Ya, pasti akan bergabung ya. Tapi kan ini sebenarnya jalannya sudah terbuka dan sudah mulus ya. Artinya Pak Prabowo juga sudah bersilaturahmi dengan partai-partai yang mengusung Pak Joko Widodo, artinya menyamakan frekuensi kan, bahwasanya Gerindra kalau diperlukan ya kan akan membantu pemerintahannya Pak Joko Widodo. Dalam hal ini Gerindra akan masuk dalam pemerintahan, seperti itu. Gerindra menawarkan diri jika diperlukan akan masuk ke pemerintahan dan juga tampaknya gayung bersambut dari Joko Widodo. Apa sebetulnya menjadi pertimbangan Gerindra? Bukankah pada saat dulu bertentang-tentangan kita masih ingat bagaimana suasana ketika adanya sidang di Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, ini menyakitkan mungkin bagi sebagian pendukung. Gerindra itu selalu melihat sebuah persoalan politik itu mengedepankan persoalan bangsa, itu yang paling utama, yaitu untuk kepentingan masyarakat. Kita tahu bahwa Pilpres, Pileg telah memecah masyarakat menjadi 2 bagian. Nah kalau kita terus pelihara perpecahan ini, yang pasti pemerintahan Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin pasti akan terganggu dan juga persatuan kita akan terganggu. Nah, akibat daripada hal-hal tersebutlah Gerindra memutuskan kalau memang Gerindra diinginkan untuk bersatu dengan pemerintahnya Pak Joko Widodo, kita akan masuk ke dalam pemerintahannya. Ya, artinya kalaupun tidak dibutuhkan, kita akan tetap menjadi checks and balance di DPR ya. Padahal kalau bicara tentang konstitusi sebenarnya tidak ada kata oposisi. Ya kan yang ada adalah tugas dari legislatif. Kalau seandainya menjadi bagian, ini kan Gerindra suaranya paling banyak sebagai dulu oposisi ketika menantang Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Kalau seandainya memang Gerindra nanti masuk ke dalam pemerintahan, bagaimana proses checks and balances? Sampai saat ini yang tampaknya masih setia untuk menjadi bagian di luar pemerintah hanya PKS saja. Begini, sekarang saya mau tanya nih, 2 periode pemerintahannya SBY, ada oposisi. Checks balancesnya gimana? Banyak juga yang maling, yang korupsi kan. Sebenarnya kan korupsi itu bagian daripada checks and balances daripada anggota-anggota legislatif, penggunaan anggaran kan. Terus kita lihat dulu sebelum ada pemilihan presiden langsung,
ya kan? Pemerintahannya Bu Mega, semua partai ada di situ, bersatu nggak ada masalah. Gus Dur bersatu nggak ada masalah, ya kan? Karena kan demokrasi di Indonesia kalau menurut saya tuh berbeda dengan demokrasi-demokrasi di negara lain, ya, di mana kalau kita mau lihat ke Pancasila, musyawarah dan mufakat kok. Oke, musyawarah. Ya kan? Oke, baik, kita dapat poinnya di situ. Kalau musyawarah mufakat mana mungkin ada oposisi, ya bersama kan. Oke, gitu. checks and balancesnya memungkinkan juga nanti Gerindra akan Checks melakukan. and balances itu harus berlaku terhadap semua anggota DPR dari seluruh partai, yaitu mengawasi pemerintahan. Oke, baik, kita tanya ke Pak Fahri. Bagaimana melihat soal ini, agak mengejutkan mungkin bagi seluruh pendukung bahwa akhirnya Gerindra bersatu dengan pemerintah di bawah gontok-gontokan dulu ini. Saya tidak pernah mendapat konfirmasi tentang pertimbangannya, tentang pikirannya, dan tidak juga mengerti langkah-langkah teknis yang akan diambil begitu ya. Tapi kan kepentingan kita yang paling besar adalah pertama-tama menjaga sistem gitu. Kita 20 tahun yang lalu memutuskan bahwa kita masuk ke dalam rezim demokrasi, beralih dari otoritarianisme kepada demokrasi. Lalu disitulah di set up ya sistem yang menjamin bahwa demokrasi itu akan tetap ada di Indonesia. Makanya salah satu poin yang di situ diangkat dan paling kuat dicerminkan adalah prinsip kedaulatan rakyat, bahwa pada dasarnya kekuasaan di Indonesia ini adalah milik rakyat, ya, mencerminkan kedaulatan rakyat, dan itu kemudian tempatnya ada di mana-mana. DPR-nya diberi tugas untuk mengawasi pemerintahan, presiden dan wakil presiden ditugaskan untuk menjalankan pemerintahan. Nah, keseimbangan inilah yang harus kita jaga. Saya terus terang, pertemuan tadi Bung Arief juga mengatakan, pertemuan-pertemuan antar tokoh itu sebenarnya tidak ada dasar hukumnya. Karena itulah sebenarnya itu pertemuan politik sifatnya. Kita juga belum tahu itu efeknya apa dalam struktur pemerintahan. Tapi yang jelas memang ada satu struktur yang dikhawatirkan oleh masyarakat, yang namanya lembaga legislatif. Apakah nanti dalam 5 tahun ini lembaga legislatif ini akan tidur? Tidak melakukan fungsi-fungsi, terutama fungsi pengawasan. Kan kecemasannya itu di situ. Padahal anggota legislatif itu dipilih oleh rakyat, ya kan, mencerminkan kepentingan rakyat. Tadi Pak Emil Salim bikin tweet yang mengatakan dalam sumpah anggota DPR dan anggota MPR, anggota DPD, tidak ada satupun kata partai politik di dalamnya, yang adalah kata rakyat, melayani pemilih dan seterusnya itu. Karena itulah sebetulnya apa yang akan menjamin bahwa seluruh anggota dewan ini bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan partai politik. Mungkin itu sumber kecemasannya, dan ini yang harus kita jelaskan. Kalau bersatu ya, koalisi seranca dan pemerintah itu bagaimana nanti begitu ya? Makanya kalau menurut saya ya, satu sisi Pak Jokowi harus menyadari, mungkin dia punya niat baik. Ya, maksudnya itu gini, dia ingin semua orang bersatu, dia ingin semua orang berrekonsiliasi, perpecahan yang sudah ada, yang tidak berdasar itu, coba kita organisir secara lebih baik. Itu kalau itu dia lakukan, karena Pak Jokowi ini periode terakhirnya, yang dia pikirkan, saya kira Pak Prabowo juga, nggak ada lagi politik pribadi di sini. Kalau bisa yang dia pikirkan itu adalah politik kenegaraan. Ini kan akhir dari Pak Jokowi, karena dia kan nggak mungkin bisa maju lagi. Tapi yang tercium di luar, apakah politik pribadi atau politik kenegaraan dengan sikap seperti ini? Ya, tergantung nanti. Makanya ini bagaimana diatur. Misalnya, kalau dalam politik kenegaraan, mereka harus memikirkan bagaimana memperkuat DPR. Supaya DPR itu efektif mengawasi pemerintahan. Dan bahkan ketua partai itu menurut saya harus merampas kewenangannya untuk kemudian sedikit-sedikit ngatur anggotanya di situ. Sehingga kemudian kong kali kong yang terjadi. Itu yang rakyat ingin tahu. Ini benar-benar mau memperkuat sistem kenegaraan kita, atau malah sistem kenegaraan itu mau dijadikan permainan dari elit-elit yang jumlahnya segelintir. Itu kecemasannya saya kira. Ini yang harus dijawab gitu loh. Makanya saya lebih ingin melihat, jangan-jangan di situ ada niat baiknya, tapi niat baiknya itu ditentukan apakah setelah ini betul-betul ada keberanian untuk menata kelembagaan demokrasi yang lebih baik. Artinya sampai sekarang niat baik itu belum tercium begitu ya? Belum bisa kita lihat, karena itu kan nanti tercermin pada apa keputusan yang akan dibuat setelah itu. Oke, baik. Nanti kita akan mendengar suara dari Ibu Irma, dan kita undang juga di sini sudah hadir Bang Rocky Gerung. Selamat malam, apa kabar Bang? Silakan Bang. Wah, energik sekali ini.
Telat. Oke. Nyasar ya Bang ya. Rif. Baik, nanti kita ingin dengar bagaimana suara dari Bang Rocky Gerung. Kemarin kita juga sempat berbincang soal Bang Rocky katanya ingin punya satir lah begitu ya, soal mengusung semua pendukung Prabowo begitu ya, supaya bergabung dengan Abang menjadi oposisi begitu. Bergabung dengan Garbi. Nanti kita akan berdiskusi Bang usai jeda berikut, kami kembali sesaat lagi. Oke. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Sebelum ke Bang Rocky, saya ingin ke Bu Irma. Bu Irma, begini, awal sekali kita ingat beberapa waktu yang lalu Nasdem ini termasuk salah satu partai pendukung Pak Joko Widodo yang tidak setuju kalau Gerindra bergabung menjadi bagian dari pemerintahan. Sekarang situasi berbalik, terakhir Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Jadi perlu saya garis bawahi, Nasdem tidak pernah mengatakan tidak setuju kepada Gerindra. Nasdem positioning kami itu ingin ada check and balance. Nah, menurut Nasdem selama ini seperti yang saya sepakat dengan Pak Fahri tadi, bahwa di DPR itu belum ada yang bisa melakukan check and balance. Karena anggota DPR selama ini masih menjadi kepanjangan tanganan partai politik. Semua keputusan-keputusan di DPR itu atas instruksi partai politik. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Fahri bahwa itu harus dibenahi. Nah, kalau sekarang kemudian setelah Pak Prabowo ketemu sama Pak Surya, kemudian terjadilah 3 kesepakatan yang disampaikan. Itu kami tidak bicara koalisi loh. Di pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Surya itu tidak bicara koalisi. Bicara soal kesepakatan. Atau tidak minta izin juga begitu sebagai partai Kulo nuwun mungkin iya ya. Karena beliau adalah 2 sahabat sebenarnya. Dalam politik kan sangat dinamis sekali ya. Karena Pak Surya dengan Pak Prabowo itu sahabat dari dulu. Nah, kemudian Pak Prabowo menyampaikan apa-apa yang menjadi pandangan-pandangan Gerindra ke depan terkait bagaimana agar pemerintahan Pak Jokowi ini bisa berhasil. Nah, kemudian Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa mereka punya gagasan-gagasan. Toh gagasan-gagasan itu bagus, kenapa harus kita tolak? Kan seperti itu. Tapi tetap saja kami selalu mengatakan kepada publik bahwa harus tetap ada check and balance. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini bagaimana check and balance-nya? Karena begini. Pemerintah yang absolut itu biasanya otoriter. Maka nggak boleh semuanya ada di dalam pemerintahan. Hanya satu partai yang tampaknya tidak merapat ke Pak Jokowi loh, hanya PKS yang tidak bertemu dengan Pak Jokowi menjelang pelantikan ini. No problem, bagi saya tetap harus ada check and balance. Soal siapa yang di luar, ya terserah. Yang kedua, hak prerogatif Pak Jokowi yang mengatakan bahwa Gerindra boleh masuk, Demokrat boleh masuk, ya kan? Itu hak prerogatif presiden. Dan karena Nasdem ini mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan mahar, maka kami ikut apa yang diinginkan oleh yang jadi keputusan presiden. Tentu dengan berbagai berbagai reasoning yang masuk akal. Nah, berarti dari Nasdem sendiri menyetujui apapun yang menjadi keputusan dari presiden. Tapi bagaimana melihat nanti ke depannya untuk checks and balances-nya saja, untuk checks and balance-nya ke depannya akan seperti apa? Nasdem akan menjadi mitra konstruktif terhadap pemerintah. Dan itu yang selama ini kami lakukan. Contoh saya di Komisi 9, saya ini di Komisi 9 selalu menjadi sparring partnernya pemerintah. Ya, saya nggak pernah yes dengan menteri-menteri yang menjadi mitra kerja kami. Kalau ada program pemerintah yang negatif impact kepada masyarakat, tentu saya tolak. Saya berani menyatakan, tolong ini dihapus, tolong ini dirubah, anggaran ini harus dipotong, pindahkan ke sini karena ini yang lebih baik, ini tidak ada gunanya, ini program yang copy paste. Kalau itu tidak diselesaikan oleh menteri, Nasdem nggak mau tanda tangan, itu jelas. Itu yang dinamakan kontrol sistem yang efektif yang seperti Pak Fahri bilang tadi. Nah, inilah yang dikhawatirkan publik. Kalau semua masuk ke pemerintah, maka kemudian apa yang terjadi dengan check and balance itu? Ibu Irma juga mencium bahwa ada kekhawatiran soal checks and balance itu ya, walaupun mendukung sikap dari Pak Jokowi. Nah, saya ingin ke Bang Rocky. Bang Rocky akan melihat seperti apa kalau nanti mayoritas partai penantang Jokowi dan Pilpres 2019 ini berada dalam satu ranjang yang sama? Ranjang. Judul kita malam hari ini. Iya, satu ranjang tapi 2 selimut itu juga kurang nikmat.
Emang tulisannya 2 selimut, Bang? Pasti 2 selimut, Oke. karena nggak selesai kan. Ini semacam sleeping with the enemy, tidur bersama musuh tuh. Harus lebih hati-hati dong, Bang. Iya, justru karena itu kan problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi. Tadi Ibu Irma menyebut istilah mitra yang konstruktif karena kesulitan untuk memakai istilah oposisi. Jadi di situ di pihak lain ada upaya untuk berkoalisi secara terbatas. Di pihak sini ada upaya untuk mengintervensi kebijakan. Oposisi tugasnya mengintervensi kebijakan atau bahkan menginterupsi kebijakan. Sekarang kita mau ukur kapan dia bisa interupsi kalau dia ada di ranjang yang sama gitu. Masa bangunin pasangannya lagi tidur kan bisa digaplok apa? Jadi Kalau lagi urgent bisa aja dong kali, Bang. ya kalau urgent, tapi kan urgentnya itu mestinya dari luar sinyalnya itu. Ini urgent, ini masa sama pasangan nggak boleh mengurgensikan diri kan itu soalnya. Jadi saya lihatnya begini, saya bukan politisi itu, tapi saya mau ukur dari segi political ethics itu, public ethics. Istilah yang beredar hari ini, berikan kesempatan pada presiden untuk memaksimalkan hak prerogatifnya. Oke, hak prerogatif. Terus istilah sebaliknya adalah misalnya Nasdem istilahnya kami ingin mempertahankan keadaban politik, diucapkan oleh Nasdem saya baca. Karena itu kalau cara yang paling bagus ya jangan tidur seranjang, ada yang mesti di luar itu. PKS kayaknya di luar, Bang. Nggak Ya cukup PKS nggak ada soal, PKS itu yang paling clear dalam soal Ini itu. kan kita bicara bagaimana nanti pemerintahan begitu. Ya karena itu kan dalam keadaan keraguan-raguan itu orang bingung ini mau ngapain sih. Jadi karena itu satire saya kemarin sebetulnya saya mau bilang begini, kalian Nasdem misalnya, kalau kalian memang menganggap bahwa Prabowo itu akan jadi duri dalam daging, ya cabut durinya itu. Nggak usah basa-basi. Kita tanya dulu, Bu Irma merasa akan jadi duri dalam daging nggak? Ini yang saya selalu bilang, Rocky ini kadang-kadang sok tahu. Ya kan? Ini selalu sok tahu orang ini. Ini yang Gimana sok taunya, saya Bu sering Irma? kadang-kadang Rocky ini saya selalu bilang sok tahu nih begini. Iya apa? Emangnya yang saya maksud duri dalam daging itu Gerindra? Kan belum tentu juga toh. Oke, tapi ada yang duri dalam Satu, daging ya. Oke. Satu. Kita dengar dulu, Bang Rocky. Ya, yang kedua, kenapa Nasdem harus misalnya berada di luar untuk bisa menjadi kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah Pak Jokowi? Nggak perlu. Kami berada di dalam aja kami selalu melakukan kontrol sistem yang efektif kok terhadap Jokowi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mana mungkin sih kami ini setengah mati berdarah-darah mempertahankan mengawal kemenangan Jokowi kemudian kami tinggalkan. Cuman orang Sinting yang melakukan itu. Oke. Maka kami kawal Jokowi ini sampai dengan akhir. Bagaimana cara mengawalnya? Ya salah satunya seperti yang disampaikan Pak Fahri tadi. Kita harus memberdayakan kawan-kawan yang ada di dalam parlemen ini, ya, untuk bisa mereka menjadi wakil rakyat, bukan lagi kepanjang tanganan partai politik. Berat, betul, berat. Maka kemudian Nasdem juga ingin menjadi role model bagi semua partai-partai yang ada saat ini. Kita dapat poinnya mau jadi role model kok, Bang. Saya gini, saya mau tambah. Oke, sebelum kita tambah dulu deh ke Bang Fahri. Gini, Bang Rocky, supaya jangan juga ya gini ya. Kalau sekedar pertemuan para pimpinan parpol itu, saya ingin membuka satu yang juga menjadi perdebatan. Karena itu saya sendiri tidak mempersoalkan pertemuan para pimpinan parpol. Sewaktu draft Undang-Undang MD3 itu diajukan, ada rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah di DPR. Di antara argumen yang diajukan adalah Presiden merasa cemas dengan perpecahan yang ada di kalangan masyarakat. Lalu kemudian dia ingin, karena dia menyetujui itu, tiba-tiba Presiden menyetujui perubahan Undang-Undang MD3. Karena itu kan nggak bisa langsung berjalan kalau Presiden nggak tanda tangan. Perubahan Undang-Undang D3 itu cuma satu pasal kok, yaitu pasal yang mengatakan seluruh pimpinan partai politik akan duduk sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di situ termasuk PKS. Makanya waktu ditanya, argumennya apa ini Presiden kok cepat setuju? Presiden memikirkan
satu rekonsiliasi pada periode Oke, kedua. baik. Sebenarnya itu sebenarnya karena itu partai politik gak usah ngotot dulu untuk seolah-olah pertemuan dengan partai itu dianggap sebagai satu persoalan. Kalau menurut saya ya nanti Persoalannya concernnya bukan bertemu adalah dengan partai, tapi persoalannya di sini adalah bagaimana nanti masyarakat melihat ya itu, rodanya makanya pemerintahan kepentingan demokrasi. masyarakat itu kan di situ nanti apakah wakil rakyat ini didikte oleh partai politiknya untuk selalu setuju dengan apa yang dikatakan presiden, kan itu problemnya nanti. Saya tuh terus terang ya, saya ingin mengajak kita untuk memotong sesuatu yang lebih substantif. Menurut saya kritik Nasdem ini, menurut saya kalau ini benar-benar merupakan suara partai, itu luar biasa. Oke. Ini harus kita terima sebagai satu kritik yang positif. Oke, kita bahwa anggota DPR jangan didikte oleh pimpinan partai politik. Oke, Itu walaupun positif. nanti bersama begitu jangan sampai anggota DPR didikte oleh pimpinan partai politik. Bang Rocky, lanjutkan tadi menjawab Ibu Irma. Oke. Bang Rocky dianggap so tahu nih, Bang. Saya bukan sekedar so tahu, saya super tahu. Oke, gimana tuh, Bang? Dalam segala soal. Karena itu saya sebutkan tadi. Kan saya kritik Prabowo. Dan Prabowo mengerti kritik saya. Kemarin saya diundang ke acara Gerindra tuh. Memberitahu itu. Jadi poin saya adalah kalau misalnya dikatakan karena ada kekacauan di masyarakat, oleh karena itu Presiden mengambil inisiatif untuk merangkul semua pihak. Sekarang saya uji itu. Siapa penyebab kekacauan? Ibu Irma tadi bilang mau jadi role model. Justru karena tidak ada role model di dalam politik, masyarakatnya kacau. Kalau ada role model, dia tahu role sebagai oposisi, role sebagai kekuasaan. Kan jelas kan? Jadi karena bertukar-tukar role, maka publik jadi bingung apa sebetulnya role modelnya. Saya anggap bahwa sebaiknya Pak Prabowo di luar kekuasaan. Kenapa? Karena dia pinter, cerdas, dia punya seluruh konsep bernegara tuh. Sehingga kalau terjadi kekacauan atau sebut aja crack dalam kekuasaan, ada oposisi yang menampung suara publik. Tapi Pak Prabowo bilang, oke, saya mau menyumbang konsep itu pada kekuasaan. Oke, saya bilang nggak ada soal. Mungkin dia terlalu banyak berlebih cerdasnya, dia mau nyumbang sebagian pada kekuasaannya. Oke aja, nggak ada soal. Tapi bagi saya anggap bahwa itu adalah pertimbangan pragmatis tuh. Dari segi etika politik tetap nggak boleh, karena itu saya tetap mengatakan saya beroposisi, walaupun saya nggak punya partai. Pragmatisnya untuk kekuasaan. Jelas, kalau nggak pragmatis, pasti dia menghormati semacam psikologi publik yang menghendaki ada oposisi. Oke, kita tanya nih, di sini ada perwakilan Gerindra, pragmatis untuk kekuasaan atau menghormati? Sebelum pihaknya? itu saya mau jawab dulu tuh, duri dalam daging. Oke, jawab dulu deh soal duri dalam Kalau dagingnya. dagingnya daging manusia memang bikin bengkak, daging sapi benar. Tapi kalau duri dalam daging ikan, harus ada durinya ikan, kalau nggak bisa berenang. Dia penghafal nama ikan juga. Ya. Jadi seperti itu, ya kan? Nah, sebenarnya kan yang tadi saya jelaskan, bahwasanya di konstitusi kita ini tidak mengenal yang namanya oposisi, gitu loh. Kita buat dulu aturannya, itu bahwa kalau pilpres presiden yang kalah, partai yang kalah, monggo oposisi. Jadi jelas, kayak misalnya di Amerika kan, jelas dua partai kan. Nah sekarang yang berkuasa siapa? Republik, kalian oposisi. Lah kalau di sini nggak ada. Sama Amerika tuh nggak diatur dalam konstitusi itu oposisinya. Iya apapun, tapi Itu kan di culture sana ada politiknya. dua kan, nggak mungkin mereka bersepakat rame-rame kan. Nah kalau di Indonesia kan jelas musyawarah dan mufakat, musyawarah dulu dan mufakat berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Setelah kalah di MK, musyawarah dan mufakat gitu. Loh iya dong, Oke. kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar gitu kan. Ini yang penting yang kita garis bawahi adalah Jadi kita sebetulnya balik lagi berkoalisi. nih, ini tujuannya bersatu. Oke, kalau tidak setuju dengan konsep kata beroposisi, balik lagi. Sebetulnya kalau menjawab pertanyaan Bang Rocky tadi, sebetulnya ini lebih kepada keputusan ini lebih kepada pragmatis untuk kekuasaan atau justru tidak untuk mengakomodir kekuasaan. keinginan di bawah? Tidak untuk kekuasaan, kita akan tetap membantu, ya kan. Tapi kalau, ya kan, masa kita membantu presiden tapi kita nggak dikasih posisi, Nah. kapan kita terlihat untuk bisa membantunya? Nah, untuk Oke. melihat bahwa Partai Gerindra ini membantu pemerintah, ya bukan di luar legislatif ya, adalah ya dikasih posisi, jadi biar terlihat membantunya lah. Kalau nggak ada jabatan menterinya di situ, Oke, Gerindra baik. namanya Nah, ini nggak artinya bantu. gini, kalau nanti Bu Irma. Jadi gini, dari Bang Arief gini, kalau membantu ya harus di dalam. Kalau nggak di dalam gimana caranya membantu? Nanti kita dengar suara dari Bang Rocky, dari Bang Fahri dan juga dari Bu Irma, tapi nanti sesaat lagi kami kembali.
Pemirsa, statement ataupun logika dari Waketum Gerindra tadi, Pak Arief Puyono, kalau mau bantu ya mestinya berada di dalam, dapat jatah kursi dong di kabinet. Dapat berapa? Benar, mudah-mudahan dapat 3 ya. Udah fix, confirm dapat 3. Yang sesuai aku minta ke Joko Widodo. Apa aja 3-nya apa aja? Menhan. Ya enggak lah, adalah rahasia. Oh masih gitu, rahasia, masih gitu rahasia. kan. Tapi dapat posisi Menko. Kayaknya enggak ya, kita enggak Menko ya, menteri biasa aja. Bener kan. nggak nih pertanian, pertahanan, sama badan investasi? Karena kan konsep yang dibawa belum benar. Belum benar. Ada yang benar nggak salah satu di antaranya? Ada satu. Ada misalnya satu Menteri apa? Pertanian kan. Nah Oke, itu yang Menteri memang kita Pertanian. minta karena kan kita concernnya mau industri pangan besar kan, ketahanan pangan kan. Karena selama ini Indonesia banyak ekspor kan. Nah, tapi juga kalau kita mau ketahanan pangan kan ya bergantung lagi daripada Oke, kita tunggu aja kerja yang di jelas DPR-nya udah juga. dapat 3 begitu ya. Ya. Kalau Nasdem dapat berapa Bu Irma? Jangan-jangan Gerindra lebih banyak. Katanya kan Nasdem mendukung dari awal Bu Irma. Inilah ya, Nasdem itu dari awal, dari 2014 mendukung Jokowi itu tanpa syarat dan mahar. Kita terserah Pak Presiden, dia mau kasih 2, mau kasih 3, mau dikasih 4, nggak dikasih pun kalau memang itu keputusan Presiden kita terima. Jadi ikhlas ya kalau Gerindra dapat lebih Ikhlas, banyak. seikhlas-ikhlasnya. Ikhlas. Kalau itu keputusan seikhlas-ikhlasnya. Presiden loh. Oke, memang ada yang bukan keputusan Presiden Oh kira-kira? enggak, bisa saja kan. Ada Kalau yang- Presiden bilang, Nasdem kita mohon maaf, kita nggak kasih kursi, ya masa kita mau ngemis-ngemis, nggak mungkin kan? Tapi apakah kemudian setelah itu kita akan menjadi oposisi seperti harapannya Bung Rocky? Nah, Oh, gimana? no, enggak. Bang Rocky, Saya menarik juga loh, nggak setia berharap. luar biasa, unconditional love Bang, kalau kayak gini Bang ceritanya. Saya juga nggak minta, pasti saya nggak minta beroposisi. Yang saya minta beroposisi itu adalah Gerindra. Nasdem saya minta konsisten, yaitu menolak Gerindra. Kan itu kimianya kan begitu. Bang, tapi Nasdem kayaknya udah legowo loh Bang. Oke, legowo. Itu soal lain, bukan soal saya itu. Saya hanya ingin supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi Sangat saat tidak ini? etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini Oke, Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. siapa? Gerindra dong. Gerindra nggak Oke. konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka Jelas. mati-matian. Enggak, saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu Gimana tuh. saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri, saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung Oke, saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan bukan siapa-siapa, Karena itu Bos. saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia Oke, karena- tahu. oke, sekarang Jadi nggak bisa juga Anda Oke. katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. saya Anda ngaku bukan nanti. siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Begitu Karena saya otaknya. ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda dengan- lebih dungu dari orang Nih. yang paling dungu di Oke, Indonesia. baik, ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat, jutaan masyarakat Indonesia. Memang. Kita harus kontrol emosi dulu Saya di sini, mau Ibu ini, Irma. mau- Oke, kita tengahi dulu. Silakan Ya, Bang boleh Farid. ngomong. Ya, Kita saya tahan pendengar, dulu, saya kita pendengar. tahan dulu, Ibu Irma. Kita Oke. tahan dulu, kita cooling down dulu, Ibu Irma. Bang Fahri Ya, gimana? saya mau baca doa dulu nih. Jadi gini, saya Iya, oke. Sudah selesai ya. ada Kita harus persoalan memberikan rumit. contoh yang baik kepada pemirsa. Jadi gini. Kita dengar dulu, Bu Irma, sabar Bentar dulu, ya. Bu Irma. Jadi ada persoalan rumit yang tidak bisa kita sederhanakan juga. Concern dari Pak Jokowi itu tentang manajemen politik itu memang ada teorinya. Jadi ada Scott Manwaring membuat studi tentang presidensialisme dan multipartisme yang di mana-mana, terutama di negara Amerika Latin itu gagal. Sebenarnya politik kita ini dalam keadaan kemungkinan gagal. Karena mengelola presidensialisme dengan multipartisme itu tidak berjodoh dia. Oke. Jadi presidensialisme itu harusnya seperti di Amerika. Hanya dua partai. Dia hanya bisa dengan bipartai, hanya 2 partai. Dengan 2 partai itu nanti begitu presidennya menang dari Partai Demokrat,
maka Republikan otomatis dia menjadi oposisi kepada calon Partai Demokrat. Nah di kita ini ada persoalan karena presiden kadang-kadang yang menang nih nggak punya partai. Pak SBY waktu itu pernah menang, dia belum punya partai, baru pertama Partai Demokrat menang sekitar 8%. Bayangkan 8% mesti melawan 92%. Karena itulah di tengah jalan dia melakukan reorganisasi kelembagaan partai politik dengan cara merekrut partai politik supaya dia mendapatkan mayoritas di parlemen. Dari awal saya menentang sebenarnya pandangan ini sebab di dalam presidensialisme sebenarnya presiden tidak berkoalisi dengan partai politik. Dalam presidensialisme presiden berkoalisi dengan rakyat yang memilihnya karena rakyat yang memilihnya. Berbeda dengan parlamentarisme. Dalam parlamentarisme seorang pemimpin itu apakah namanya Perdana Menteri atau Presiden, dia dipilih oleh parlemen sehingga sebenarnya dia berkoalisi dengan parlemen. Kalau dia mayoritas dia menjadi the ruling majority, kalau dia minoritas itu menjadi oposisi. Nah makanya di dalam parlamentarisme lah muncul istilah oposisi. Tapi begini, saya ingin nangkap maksud baiknya dulu. Tapi kalau maksud baik ini tidak bisa disampaikan secara baik, inilah yang kemudian dibaca oleh orang sebagai kong kali kong elit. Yang terjadi saat ini yang memang dibaca sekarang, dan makanya itu. saya terus terang agak menyesalkan sikap PKS. Harusnya PKS menjelaskan yang benar, bukan kemudian seolah-olah dia nggak menjadi bagian dari desain koalisi ini, desain rekonsiliasi ini. Padahal di dalam penetapan Undang-Undang MD3, falsafah dari diadakannya 9 wakil parpol di dalam wakil MPR itu adalah karena rekonsiliasi. Nah kita sekarang kemudian harusnya kalau sudah begini, oke, kalau sudah begitu, sekarang bagaimana kekhawatiran Bung Rocky? Yang dikhawatirkan Bung Rocky adalah tiba-tiba pimpinan parpol ini kongko-kongko duduk, dia mentorpedo seluruh kehendak rakyat. Karena kemudian dia melahirkan anggota DPR yang lemah, yang tadi itu Bu Irma aja mengkhawatirkan. Sekarang ke depan kita harus fokus kepada parlemen. Anggota parlemen kita harus perkuat, undang-undangnya harus menjamin bahwa anggota DPR itu pilihan rakyat, bukan pilihan parpol. Nah itulah yang akan menjamin orang tuh ngomong, tidak gampang diintervensi. Itu yang sebenarnya pengen kita lihat gitu loh. Saya terangin satu hal ya. Nanti kita tenang dulu. Kita ke Bung Rocky dulu, nanti kita ke Bu Irma. Seluruh teori tentang demokrasi kita uji di dalam historisitas kita. Tapi kita mesti ingat bahwa oposisi itu bukan sekedar pelembagaannya, tetapi jalan pikiran alternatif itu. Jadi dalam keadaan tidak ada oposisi, itu berarti tidak ada jalan pikiran alternatif. Kalau rejim mengalami crack, siapa yang akan menyuarakan suara rakyat? Itu berarti akan ada duel habis-habisan antara kekuasaan dan rakyat. Kalau ada oposisi itu mengartikulasikan pikiran publik. Ada potensi bisa jadi ada parlemen jalanan begitu Bang? Ya, dengan sendirinya anak STM jadi anggota DPR kalau semuanya ada di blok kekuasaan. Tetapi satu poin yang lebih penting, politik itu tidak boleh terbagi habis di dalam partai politik. Harus ada yang tidak di dalam formal politik. Karena itu ada pers, karena itu ada intelektual, karena itu ada WA group. Kan semua itu adalah suara oposisi sebetulnya tuh, karena tidak masuk dalam sistem. Jadi jangan kecilkan arti oposisi sekedar partai yang berbeda paham itu. Pikiran orang itu bisa berubah-ubah tiap hari, karena itu mesti ada yang mengucapkan politik alternatif. Nah yang terjadi sekarang adalah koalisi antara dealer bukan antara leader. Leader itu dia pikir konsepnya tuh. Nah kalau sekarang saya nggak lihat ini tukar tambah di bawah meja semua antara dealer bukan leader. Jadi kita perlu leadership, tapi yang terjadi ada dealership. Tidak ada leadership? Tidak ada leadership. Kalau leadership dia berani ambil posisi, saya oposisi. Kalau yang di dalam bilang yang oposisi mau masuk, stop. Anda nggak boleh masuk. Artinya tidak ada leadership baik dari yang diajak? Ya, tidak ada leadership dan tidak ada etik di dalam politik. Itu yang menyebabkan rakyat itu menganggap ini kacau. Menurut Rocky Gerung, rakyat menganggap ini kacau, tidak ada leadership dan tidak ada etika. Nanti dijawab oleh Ibu Irma dan juga Bang Arief, tapi nanti usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Bu Irma, silakan Bu Irma. Jadi begini, posisi Nasdem itu tidak dalam setuju atau tidak setuju, ya, Gerindra masuk atau Demokrat masuk ke koalisi Jokowi. Kenapa? Karena pada dasarnya
Nasdem selalu ingin mengawal Jokowi ini untuk sampai dengan 2024 ini dengan mulus. Itu yang pertama. Tapi tentu dalam perjalanan untuk menyelesaikan 4 program pemerintah yang sudah disampaikan Jokowi secara komprehensif itu perlu adanya kontrol sistem yang efektif. Ya, kenapa? Karena pemerintahan yang absolut, sekali lagi saya bilang, itu pasti akan tidak baik, akan zalim, akan otoriter. Nah, ada yang saya setujui dari Rocky tadi sampaikan, ya, bahwa tetap harus ada check and balance. Tetap harus ada check and balance. Makanya kami tetap pada kesimpulan bahwa memang harus ada yang melakukan check and balance itu di luar. Persoalan apakah kalimat oposisi, diksi oposisi itu tidak ada atau ada, tapi fungsinya sebenarnya yang ingin yang Nasdem ingin sampaikan. Kenapa Nasdem khawatir ketika tidak ada check and balance? Kemarin sudah kita buktikan dengan berkumpulnya semua partai politik dalam satu wadah yang absolut tadi, maka kemudian terjadilah demo mahasiswa kemarin. Kenapa terjadi demo mahasiswa kemarin? Karena tidak ada check and balance di dalam parlemen terhadap RUU yang kemarin yang ingin disahkan itu. Ini yang Nasdem khawatirkan. Kami tidak ingin juga presiden kami Jokowi ini akan terjerumus dengan tidak adanya kontrol sistem yang efektif terhadap semua program-program yang mungkin saja negatif impact. Karena pembantu-pembantu presiden kan semuanya dari berbagai partai politik. Itu poin-poin Nasdem, kenapa Nasdem selalu mengatakan bahwa perlu adanya check and balance. Soal siapa yang akan melakukan check and balance dari partai-partai dari partai-partai yang kalah kemarin, ya silakan. Oke, baik. Soal setuju atau tidak setuju masuk ke parlemen itu urusan Pak Presiden. Pak Jokowi. Tapi kalau kita tangkap nih ya, Pak Arief, dari apa yang disampaikan oleh Bu Irma, harusnya sebaiknya Gerindra tetaplah pada posisi yang berada di luar pemerintahan agar bisa menjalankan proses checks and balance tadi. Iya, kembali lagi tadi saya setuju dengan ucapannya Bung Fahri kan, bahwa DPR ini harus diperkuat. Artinya DPR itu adalah wakilnya rakyat karena yang memilih rakyat, bukan partai. Ya kan sekarang suara terbanyak dipilih rakyat ya yang jadi kan. Nah artinya DPR tuh harus punya undang-undang tersendiri, artinya partai tidak bisa main pecat. Ya kan, dipecat itu karena misalnya berbuat kejahatan, kriminal, nah itu baru bisa dipecat. Kalau cuma menentang pemerintah, mengkritisi pemerintah, mengkontrol pemerintah, ya itu tidak bisa dipecat, baru bisa terjadi yang namanya check and balance yang bagus. Itulah yang dorong tadi undang-undang MD3. Nah itu undang-undang itu harus kita dorong. Ya. Apakah ini akan kalau nanti ya bergabung? Contoh saja misalnya kemarin RUU KPK kan, semua sepakat. Saya yakin di dalam DPR itu ya mungkin 75% nggak setuju sama RUU KPK. Cuman karena yang punya partai ini menekan, ada kepentingan besar daripada bos-bos besar, mafia-mafia, ya mungkin ada duitnya juga kan, mereka takut dipecat. Gitu kan terbukti. Ya kan, saya yakin gitu loh bahwa DPR itu orang per orang itu punya etika, punya maksud yang baik membangun negeri ini. Mereka punya janji sama rakyat. Nah, makanya DPR-nya ini harus diperkuat. DPR harus diperkuat. Persoalan kader partai masuk ke dalam pemerintahan itu sebenarnya jangan disebut sebagai koalisi. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Artinya nanti DPR harus diperkuat, diharapkan ada undang-undang yang mensupport itu supaya DPR kalau nggak diperkuat begitu ya masyarakat, kita dapat poinnya begitu. Gerindra dan Nasdem sepakat soal itu DPR harus diperkuat begitu ya. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Fahri. Iya, pertama kita mengandalkan sistem demokrasi, kebebasan, dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Kita percaya lahirnya pemerintah otoriter sebenarnya tidak terlalu mudah dalam sistem demokrasi, meskipun belakangan itu lahir para teoritisi baru yang menjelaskan bagaimana dalam negara demokrasi pemerintah hasil pemilu pun bisa merampas demokrasi kita. Mereka memberi contoh negara-negara seperti Amerika Serikat sekarang, seperti Rusia, seperti Turki, dan beberapa negara yang kemudian dimenangkan oleh histeria populisme. Nah, kita tentu juga harus waspada sebab kadang-kadang pemimpin yang terpilih secara demokratis juga yang melahirkan bencana kemanusiaan. Hitler itu adalah produk dari demokrasi. Itu bisa terjadi. Nah, itu yang kita mesti jaga gitu. Salah satu cara menjaganya kalau menurut saya, tidak perlu melarang ini partai-partai bertemu.
Yang kita perlu jaga adalah memastikan bahwa hak-hak rakyat yang sudah diberikan melalui pemilu itu terjaga. Makanya saya concern sekali tadi dengan independensi anggota DPR, dengan independensi legislatif. Kalau Pak Jokowi sebenarnya mengerti ide ini, dia akan masuk ke situ. Sebab inilah masa depan kita. Kalau tidak ya mohon maaf, krisis akan terjadi. Dan kami sendiri, saya sendiri punya anggapan atau punya dugaan, ini krisis kalau abjad penyelesaiannya itu tidak baik, akan terjadi krisis ke depan. Dan kita seperti saya sering katakan, ya kita mesti menyiapkan alternatif. Nah, salah satu bentuk oposisinya adalah menyiapkan alternatif. Karena mungkin saja orang nanti kemudian jadi bosan dengan semua partai politik dan bisa lahir partai politik baru seperti yang saya rencanakan. Sampai situ ya. Silakan Bang Rocky juga mau tuh. Oke, saya balik pada posisi saya. Saya selalu melakukan evaluasi etis karena saya nggak punya motif kekuasaan, nggak ada sama sekali. Itu nggak ada gunanya juga. Saya bukan orang politik. Saya mengamati politik dari perspektif akademis, teman-teman. Kalau saya pakai perspektif akademis, maka terlihat bahwa hasil hari ini sebetulnya kelanjutan dari kasak-kusuk yang nggak pernah jelas. Mulai dari kasak-kusuk di atas di atas kereta, kasak-kusuk di depan piring nasi goreng, dan berlanjut kasak-kusuk itu. Jadi dari awal kasak-kusuk ini terjadi karena saya katakan secara jujur, Presiden legitimasinya kurang, legalitasnya kuat. Apa bukti legitimasi kurang? Sudah mau pelantikan besok. Saya lihat tadi di jalan tol, di jembatan penyeberangan, spanduknya gede-gede. Siapa yang menghalangi pelantikan, dia adalah musuh rakyat. Artinya ada kecemasan, tidak ada kelegaan di dalam politik hari ini. Jadi saya khawatir bahwa kasak-kusuk dari awal akan terus jadi kasak-kusuk juga di ujung. Nah, bayangkan misalnya ranjang itu bisa jebol di malam pertama bukan karena aktivitas asik masuk, tapi aktivitas kasak-kusuk yang berlanjut. Baik, terima kasih Bang Rocky, terima kasih Bang Fahri, terima kasih Bu Erma, dan juga terima kasih Pak Arief Puyono. Dan pemirsa, berbicara soal bagaimana nanti nasib negara ini, nasib pemerintahan ini ketika nanti koalisi ataupun nanti oposisi seranjang dengan pemerintahan, kita tunggu saja bagaimana pemirsa nanti seluruh elit yang bergabung dalam pemerintahan ini akan menjalankan roda pemerintahan. Semoga saja rakyat semuanya puas, rakyat semuanya senang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.